video selanjutnya. Carl Jung adalah seorang psikiater dan psikoanalisis asal Swiss yang lahir di tahun 1875 dan wafat di tahun 1961. Di awal karirnya, Jung sempat bekerja sama dengan Sigmund Freud yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Mereka punya hubungan profesional yang sangat dekat dan saling mempengaruhi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jung mulai punya pandangan sendiri yang berbeda cukup jauh dari Freud, terutama soal peran seksualitas dalam psikologi. Akhirnya mereka berpisah jalan, dan Jung mengembangkan pendekatan baru yang disebut psikologi analitik. Dalam pendekatan ini, Jung memperkenalkan banyak konsep penting seperti archetype, kolektif tak sadar, dan persona. Jung percaya bahwa selain pengalaman pribadi, manusia juga dipengaruhi oleh pengalaman bersama umat manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Pemikiran Jung gak cuma berpengaruh di dunia psikologi, tetapi juga masuk ke seni, sastra, bahkan spiritualitas. Dia melihat manusia sebagai makhluk yang terus berkembang dan mencari makna hidup. Selanjutnya yaitu konsep-konsep utama dalam teori Carl Jung. Yang pertama yaitu ketidaksadaran kolektif. Jung percaya selain alam sadar dan alam bawah sadar pribadi, ada juga yang namanya ketidaksadaran kolektif, yaitu kumpulan ingatan dan simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, kenapa sih kita bisa langsung merasa takut sama kegelapan atau kagum dengan sosok pahlawan yang padahal kita belum pernah ngalamin sendiri? Nah itu karena ada pola-pola dasar yang diwariskan turun-temurun yang disebut ketidaksadaran kolektif. Yang kedua, arketipe. Di dalam ketidaksadaran kolektif itu ada simbol-simbol universal yang disebut arketipe. Misalnya the hero atau pahlawan, yaitu tokoh pemberani yang menghadapi tantangan. Contohnya seperti Harry Potter dan Gatot Kaca yang ada dalam pertokohan wayang. Selanjutnya yaitu ada the shadow, sisi gelap kita. Sisi gelap kita yang sering kita tolak atau sembunyikan. Selanjutnya yaitu ada the wise old man, yaitu atau tokoh bijak. Contohnya si orang tua bijak yang kasih nasihat seperti Yoda di Star Wars. Yang terakhir yaitu ada the mother, yaitu sosok pengasuh, sosok pelindung dan penyayang seperti ibu peri dalam cerita rakyat. Seperti pengertian di atas, kita bisa lihat contohnya dalam film-film seperti Star Wars, Harry Potter, dan bahkan wayang. Meskipun zaman sudah modern seperti ini, arketipe ini masih tetap muncul, misalnya lewat film, mimpi, bahkan reaksi emosional kita sehari-hari. Makanya, teori Jung masih sangat relevan buat memahami diri dan budaya kita sekarang. Selanjutnya yang kedua, bagian C, ada persona dan shadow. Persona itu semacam topeng sosial yang kita pakai setiap hari. Misalnya saat kamu bersikap sopan ke guru atau tampil ceria di media sosial, itu bukan berarti palsu, tapi bagian dari diri kita yang ditampilkan ke orang lain supaya diterima. Yang shadow adalah sisi-sisi diri yang kita sembunyikan atau tolak, seperti rasa marah, iri, atau sifat pemalas. Biasanya kita nggak sadar kalau sisi itu ada, tapi bisa muncul saat kita stres atau sedang emosi. Contohnya, kamu dikenal sebagai orang yang sabar, tapi tiba-tiba marah besar saat merasa diperlakukan gak adil. Nah, itu bisa jadi tanda shadow kamu muncul. Poin D ada anima dan animus. Jung bilang setiap orang punya sisi laki-laki dan perempuan dalam dirinya. Yang anima, sisi feminin dalam laki-laki seperti lembut, empati, dan penuh perasaan. Selanjutnya yang animus ada sisi maskulin dalam perempuan yang seperti logis, tegas, dan rasional. Tujuannya bukan untuk mengubah siapa kita, tapi menyeimbangkan dua sisi ini biar kita lebih dewasa secara emosional dan bisa memahami orang lain lebih baik. Contohnya, seorang pria yang bisa terbuka tentang perasaannya menunjukkan bahwa dia sudah mengembangkan animanya. Dan sedangkan seorang perempuan yang bisa ambil keputusan tegas tanpa ragu berarti animusnya juga kuat.
bertujuan untuk memahami struktur dan dinamika kepribadian manusia, terutama melalui konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype. Jung berpendapat bahwa kepribadian seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tetapi juga oleh warisan psikologis dari leluhur yang tersimpan dalam ketidaksadaran kolektif. Selain itu, teori Jung juga menekankan pentingnya individuasi, yaitu proses pengembangan diri manusia menuju keseimbangan antara aspek sadar dan tidak sadar dalam kepribadian. Ia mengembangkan konsep introvert dan ekstrovert serta 4 fungsi psikologis utama. Yang pertama berpikir, yang kedua merasa, dan yang ketiga mengindra, yang keempat intuisi, yang membantu memahami bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.